Bayangkan suatu hari kamu bangun pagi, membuka tirai jendela, dan melihat keluar dengan perasaan tenang. Tidak ada tagihan yang menumpuk. Tidak ada rasa cemas akan gaji yang belum turun, atau cicilan yang jatuh tempo. Kamu merasa ringan, leluasa, dan bebas. Bebas memilih, bebas bergerak, dan bebas menjalani hidup dengan arah yang kamu inginkan. Inilah gambaran dari seseorang yang menjalani hidup secara cerdas. Bukan karena ia mendadak kaya raya dari warisan, tapi karena ia memilih hidup dengan cara yang masuk akal. Ia memilih menjalani hidup dengan prinsip yang mungkin terdengar sederhana, tapi luar biasa kuat, frugal living. Frugal living bukan tentang menjadi pelit. Bukan pula soal menolak kesenangan. Ini bukan tentang menghitung setiap rupiah sampai membuat hidup terasa seperti penjara ekonomi. Justru sebaliknya, frugal living adalah bentuk kebebasan. Kebebasan dari gaya hidup konsumtif yang memaksa kita untuk terus bekerja tanpa henti hanya demi membayar hal-hal yang tidak terlalu kita butuhkan. Kebebasan dari ilusi bahwa kebahagiaan hanya bisa dibeli. Dan yang paling penting, frugal living adalah jalan menuju kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang datang dari kebijaksanaan mengelola sumber daya, bukan dari sekadar menumpuk penghasilan. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kaya, kita harus mendapatkan penghasilan tinggi. Padahal kenyataannya, kekayaan jauh lebih bergantung pada bagaimana kita mengelola uang yang sudah kita miliki. Ada orang dengan gaji besar, tapi tidak pernah punya tabungan. Sementara di sisi lain, ada yang bergaji sederhana, tapi bisa memiliki rumah, investasi, bahkan pensiun dini. Bedanya ada pada pola hidup. Dan inilah titik di mana frugal living memainkan peran penting. Tapi mari kita luruskan dulu sebuah persepsi keliru yang sering muncul. Frugal living bukan berarti kamu harus hidup serba hemat dengan cara yang menyiksa. Bukan berarti kamu tidak boleh jajan, tidak boleh liburan, atau harus hidup seperti zaman perang. Frugal living adalah tentang memilih. Memilih dengan cerdas. Memilih mana yang penting dan mana yang tidak. Mana yang memberi nilai jangka panjang, dan mana yang hanya memuaskan nafsu sesaat. Ini adalah seni menyusun prioritas dengan penuh kesadaran. Seorang teman pernah bercerita tentang masa awal dia menikah. Ia dan istrinya sama-sama bekerja, tapi penghasilan mereka pas-pasan. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil, hanya punya satu motor, dan tidak memiliki AC. Tapi mereka punya satu kebiasaan, mencatat semua pengeluaran. Setiap rupiah, setiap transaksi. Awalnya tampak merepotkan, tapi lama-lama mereka mulai melihat pola. Mereka sadar mereka sering jajan kopi mahal, sering membeli barang diskon yang sebenarnya tidak dibutuhkan, dan sering terjebak pada promosi palsu yang seolah menguntungkan. Dari situ mereka mulai mengubah gaya hidup. Mereka tetap makan enak, tetap menikmati akhir pekan, tapi mereka tahu batas. Mereka membuat anggaran hiburan, bukan menghapusnya. Mereka menabung, bukan karena mereka dipaksa, tapi karena mereka tahu kenapa mereka menabung. 5 tahun kemudian, mereka sudah punya rumah sendiri, tanpa bantuan orang tua, tanpa utang menumpuk. Semua karena mereka menerapkan prinsip frugal living sejak awal. Contoh seperti itu bukanlah mitos. Banyak sekali kisah nyata tentang orang-orang yang berhasil mencapai kestabilan keuangan, bahkan kekayaan, bukan karena keberuntungan, tapi karena konsistensi dalam gaya hidup frugal. Dan menariknya, prinsip ini bisa diterapkan oleh siapa saja. Tak peduli berapapun penghasilanmu saat ini, frugal living bisa jadi kunci yang mengubah arah hidupmu sepenuhnya. Kita hidup di zaman yang penuh godaan. Iklan ada di mana-mana. Diskon besar muncul setiap minggu. Media sosial dipenuhi dengan gaya hidup mewah yang dipoles seolah itu normal. Tanpa sadar, kita merasa bahwa untuk dianggap berhasil, kita harus menunjukkan pencapaian dalam bentuk barang. Mobil baru, baju bermerek, liburan ke luar negeri. Dan parahnya, banyak orang mengejar semua itu dengan utang. Demi terlihat sukses, mereka menggadaikan masa depan mereka. Frugal living mengajak kita untuk berhenti sejenak. Untuk mempertanyakan, apakah semua itu benar-benar kita butuhkan? Apakah kita benar-benar bahagia? Atau hanya ingin terlihat bahagia? Apakah keputusan keuangan kita diambil berdasarkan logika atau tekanan sosial? Salah satu ciri khas dari orang yang hidup secara frugal
adalah kemampuan mereka menunda kepuasan. Mereka tahu bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi saat itu juga. Mereka lebih memilih menabung untuk membeli barang yang benar-benar berguna, daripada membuang uang untuk hal-hal impulsif. Mereka lebih suka berinvestasi pada diri sendiri, seperti mengikuti kursus, membaca buku, atau menjaga kesehatan, karena mereka tahu bahwa nilai dari investasi semacam itu akan jauh lebih besar di masa depan. Dan perlu ditekankan, frugal living bukan soal miskin. Bukan pula soal tidak mampu. Justru banyak orang kaya yang hidup frugal. Mereka bisa membeli barang mahal, tapi mereka memilih tidak melakukannya kecuali benar-benar perlu. Mereka bisa tinggal di rumah mewah, tapi mereka memilih rumah yang fungsional. Mereka bisa makan di restoran bintang 5, tapi mereka lebih sering masak di rumah. Kenapa? Karena mereka paham bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Mereka tidak dikuasai oleh uang, tapi mereka yang mengendalikan uang. Coba lihat tokoh-tokoh dunia seperti Warren Buffett. Meskipun kekayaannya triliunan, ia tetap tinggal di rumah yang sama sejak puluhan tahun lalu. Ia tidak tergoda untuk terus memperbesar gaya hidup. Justru dari kesederhanaannya, ia bisa lebih fokus membangun kekayaan. Atau lihat Ingvar Kamprad, pendiri IKEA, yang sampai akhir hayatnya tetap hidup sederhana, bahkan naik pesawat kelas ekonomi dan makan di kantin karyawan. Bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka tahu apa yang benar-benar penting. Dan disinilah kita mulai menyentuh inti dari frugal living, kesadaran. Hidup frugal bukanlah hidup sembarangan. Justru sebaliknya, ini adalah hidup yang penuh kesadaran. Kesadaran tentang apa yang kita butuhkan. Kesadaran tentang bagaimana kita menggunakan waktu, tenaga, dan uang. Kesadaran tentang tujuan hidup kita. Apakah kita ingin hidup untuk bekerja terus-menerus demi membayar cicilan? Atau kita ingin membangun kebebasan yang sesungguhnya? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, membawa bekal makan siang ke kantor daripada beli makanan setiap hari. Atau memilih transportasi umum daripada mobil pribadi jika memungkinkan. Atau berhenti membeli barang-barang yang hanya karena ikut tren. Atau menunda pembelian gadget baru sampai benar-benar dibutuhkan. Atau bahkan, mengatur waktu belanja bulanan dengan daftar yang jelas agar tidak tergoda membeli yang tak perlu. Hal-hal kecil ini, jika dilakukan konsisten, akan memberikan efek besar dalam jangka panjang. Dan inilah kekuatan sebenarnya dari frugal living. Bukan pada penghematan sesaat, tapi pada dampaknya terhadap hidup secara keseluruhan. Uang yang tidak kita buang hari ini, bisa menjadi modal investasi besok. Waktu yang tidak kita habiskan untuk mengejar status sosial, bisa kita gunakan untuk membangun keterampilan. Energi yang tidak kita habiskan untuk membandingkan diri dengan orang lain, bisa kita pakai untuk membangun masa depan yang lebih solid. Namun tentu saja, menjalani hidup frugal bukan tanpa tantangan. Ada tekanan sosial, ada godaan emosi, dan ada rasa ingin segera menikmati hidup. Tapi disinilah pentingnya memiliki visi jangka panjang. Ketika kita tahu apa yang kita tuju, kita tidak mudah tergoda. Ketika kita tahu apa yang kita bangun, kita tidak mudah goyah. Dan saat kita melihat hasilnya, tabungan yang tumbuh, utang yang lunas, kehidupan yang stabil, semua perjuangan itu akan terasa sepadan. Salah satu kesalahan umum dalam memahami frugal living adalah berpikir bahwa ini hanya cocok untuk mereka yang bergaji kecil. Padahal justru sebaliknya. Semakin besar penghasilan seseorang, semakin penting untuk punya prinsip hidup frugal. Karena semakin besar pendapatan, semakin besar pula potensi kebocoran keuangan jika tidak dikelola dengan bijak. Banyak orang naik gaji, tapi tetap merasa kekurangan. Bukan karena gajinya kurang, tapi karena gaya hidupnya naik lebih cepat dari pendapatannya. Fenomena ini dikenal dengan istilah lifestyle inflation. Ketika penghasilan naik, gaya hidup ikut naik. Dulu makan warteg, sekarang harus kafe. Dulu pakai motor, sekarang harus mobil. Dulu liburan ke puncak, sekarang harus ke luar negeri. Tanpa sadar, kenaikan pendapatan tidak membawa kita pada kebebasan, tapi justru pada tekanan baru. Dan disinilah frugal living hadir sebagai penyeimbang. Ia mengingatkan kita untuk tidak lupa diri, untuk tetap hidup dalam batas yang masuk akal, untuk menikmati hasil kerja keras, tanpa harus mengorbankan stabilitas jangka panjang. Dalam kehidupan sehari-hari,
Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa kita akan mulai berhemat kalau sudah punya uang lebih. Bahwa kita akan mulai menabung kalau penghasilan sudah meningkat. Tapi kenyataannya, yang membuat seseorang kaya bukanlah besarnya uang yang masuk, melainkan kemampuannya mengatur uang berapapun jumlahnya. Frugal living mengajarkan kita untuk mulai dari sekarang. Dari kondisi kita hari ini. Bukan menunggu nanti, bukan setelah gajian, bukan setelah naik jabatan. Ada satu cerita menarik dari seorang pemuda yang dulunya hanya seorang staf administrasi dengan gaji pas-pasan. Setiap bulan ia menyisihkan sebagian gajinya, bukan hanya untuk ditabung, tapi juga untuk belajar. Ia ikut kursus online, membeli buku bekas, dan membangun kebiasaan hidup hemat. Ia tidak pernah membeli barang mewah. Ia tidak nongkrong berlebihan. Uangnya ia putar kembali untuk hal-hal produktif. 5 tahun kemudian, ia sudah menjadi manajer di perusahaan besar, punya rumah kecil yang lunas, dan sedang membangun bisnis sampingan. Semua itu bukan karena keberuntungan, tapi karena ia punya disiplin gaya hidup frugal sejak awal. Kita perlu memahami bahwa kebiasaan kita hari ini membentuk kondisi kita 5 atau 10 tahun mendatang. Setiap keputusan kecil, apakah kita membeli barang yang tidak kita butuhkan, atau apakah kita menunda pembelian itu, semuanya akan membentuk masa depan finansial kita. Dan frugal living adalah tentang mengambil keputusan-keputusan kecil itu dengan penuh kesadaran. Tentu saja, menjalani frugal living tidak berarti kita harus menolak semua bentuk kesenangan. Justru penting untuk tetap memberi ruang pada kebahagiaan kecil. Karena jika hidup hanya berisi larangan dan penghematan ketat, kita akan cepat lelah dan akhirnya menyerah. Inti dari frugal living adalah keseimbangan. Kita boleh menikmati hidup, tapi dengan kontrol. Kita boleh jajan, tapi tahu batas. Kita boleh liburan, tapi tidak harus mewah. Kuncinya adalah kesadaran dan kontrol diri. Ada satu pendekatan menarik dalam frugal living yang disebut dengan prinsip 24 jam. Setiap kali kamu tergoda ingin membeli sesuatu yang tidak mendesak, cobalah tunda selama 24 jam. Biarkan keinginan itu mereda. Seringkali, setelah 1 hari, kita sadar bahwa barang itu sebenarnya tidak begitu penting. Ini adalah cara sederhana untuk menghindari pembelian impulsif, yang sering menjadi musuh utama dalam manajemen keuangan pribadi. Selain itu, penting juga untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang benar-benar kita perlukan untuk hidup, makanan, tempat tinggal, transportasi, dan kesehatan. Sementara keinginan lebih bersifat emosional dan seringkali tidak mendesak. Saat kita terbiasa meninjau setiap pengeluaran berdasarkan 2 kategori ini, kita akan lebih mudah membuat keputusan yang rasional. Lalu, bagaimana frugal living bisa membuatmu cepat kaya? Jawabannya ada pada 3 prinsip utama: penghematan, pengumpulan aset, dan percepatan pertumbuhan. Ketika kamu hidup hemat, kamu mengurangi pengeluaran. Uang yang tidak kamu buang bisa kamu alihkan untuk ditabung atau diinvestasikan. Dan investasi yang konsisten, bahkan dalam jumlah kecil, bisa tumbuh besar dalam jangka panjang. Itulah yang dimaksud dengan percepatan pertumbuhan aset. Misalnya begini, seseorang yang mampu menabung hanya 1 juta rupiah per bulan, dan menginvestasikannya dengan imbal hasil 10% per tahun, bisa memiliki lebih dari 200 juta dalam waktu 15 tahun. Itu pun hanya dari 1 juta per bulan. Bagaimana jika 2 juta? Atau 5 juta? Semua itu sangat mungkin, asal konsisten dan dimulai sejak dini. Inilah kekuatan dari frugal living yang sering tidak disadari. Ia memberi ruang untuk akumulasi. Ia membuka jalan menuju kebebasan finansial yang tidak dibangun dalam semalam, tapi dengan langkah kecil yang terus berulang. Dan ketika kamu sudah memiliki cukup tabungan atau aset, kamu akan memiliki pilihan. Pilihan untuk tidak terpaksa bekerja di tempat yang tidak kamu sukai. Pilihan untuk mengambil cuti lebih lama, atau bahkan pensiun lebih cepat. Pilihan untuk memulai bisnis sendiri, atau fokus pada keluarga, atau mengejar hobi yang selama ini kamu tunda. Kebebasan seperti inilah yang menjadi impian banyak orang, dan frugal living adalah salah satu jalan paling rasional untuk mencapainya. Namun, satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa frugal living juga memberi dampak besar terhadap kesehatan mental. Gaya hidup konsumtif seringkali membuat orang terjebak dalam tekanan finansial yang terus-menerus. Tagihan menumpuk, utang menjerat,
dan rasa bersalah menghantui setiap kali berbelanja. Semua itu menimbulkan stres berkepanjangan. Sebaliknya, hidup secara frugal memberi rasa tenang. Karena kamu tahu bahwa kamu hidup dalam batas. Karena kamu tidak takut menghadapi akhir bulan. Karena kamu tahu bahwa kamu punya cadangan dana untuk kondisi darurat. Bahkan secara psikologis, frugal living bisa memperkuat rasa kontrol diri, memperkuat kemampuan mengambil keputusan, dan memperbesar rasa syukur terhadap hal-hal sederhana. Kamu belajar menghargai makanan buatan rumah, menghargai waktu luang tanpa harus selalu diisi dengan belanja, dan menghargai orang-orang di sekitarmu tanpa diukur dari hadiah atau gengsi. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal kualitas hidup secara keseluruhan. Di masyarakat kita, masih banyak anggapan bahwa hidup hemat adalah tanda tidak mampu. Padahal sesungguhnya, justru hidup yang berlebihan seringkali menunjukkan ketidakmampuan mengelola diri. Kita perlu mengubah cara pandang itu. Kita perlu membangun budaya baru, di mana hidup sederhana adalah tanda kebijaksanaan, bukan kekurangan. Di mana orang tidak dinilai dari seberapa banyak mereka belanja, tapi dari seberapa cerdas mereka mengatur hidup. Penting juga untuk memahami bahwa frugal living bukanlah tujuan akhir. Ini adalah alat. Alat untuk membangun kebebasan. Untuk membuka peluang. Untuk membangun kekayaan secara perlahan tapi pasti. Dan dalam prosesnya, kita juga membangun karakter. Karakter yang kuat, mandiri, dan tahan terhadap tekanan sosial. Kita belajar untuk tidak ikut-ikutan. Kita belajar untuk berpikir jangka panjang. Kita belajar untuk mengenali apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Jika kita ingin mengubah nasib finansial kita, tidak ada jalan pintas. Tidak ada cara cepat kaya yang aman dan pasti. Tapi ada cara lambat yang pasti berhasil. Hidup cerdas, konsisten, dan penuh kesadaran. Frugal living memberi kita fondasi untuk itu semua. Ia mengajarkan kita untuk tidak boros. Untuk tidak hidup berdasarkan emosi sesaat. Untuk menata keuangan bukan karena kita pelit, tapi karena kita punya visi. Dan ketika kita sudah terbiasa menjalani gaya hidup ini, kita akan merasa bahwa kekayaan bukan lagi soal angka di rekening, tapi soal kualitas hidup. Soal ketenangan. Soal kebebasan memilih. Soal kemampuan mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting. Dan, ya, pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Karena pada akhirnya, frugal living bukan sekadar strategi keuangan. Ini adalah filosofi hidup. Filosofi tentang bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, dan bagaimana kita mengambil keputusan dalam setiap aspek kehidupan. Filosofi bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang memiliki cukup. Cukup untuk hidup, cukup untuk bahagia, dan cukup untuk memberi kepada orang lain. Dalam perjalanan menuju kebebasan finansial melalui frugal living, kita juga akan menyadari satu hal penting, bahwa kekayaan sejati bukanlah sesuatu yang perlu dipamerkan. Kekayaan sejati bersifat tenang, tidak mencolok, dan tidak membutuhkan pengakuan dari luar. Seringkali, orang yang paling kaya justru tidak terlihat mencolok. Mereka berpakaian biasa, tidak gonta-ganti kendaraan, dan tidak sibuk memamerkan gaya hidup. Mereka lebih memilih diam bekerja, berinvestasi, dan menata hidup dengan tenang. Dan dari ketenangan itulah muncul kekuatan. Kekuatan untuk berkata, cukup. Ketika dunia terus membisikkan bahwa kamu harus membeli lebih banyak. Kekuatan untuk melawan arus. Ketika semua orang terjebak dalam pola konsumsi tak berujung. Kekuatan untuk fokus pada hal-hal yang betul-betul penting. Keluarga, kesehatan, waktu luang, dan pengembangan diri. Frugal living bukanlah bentuk penolakan terhadap kenyamanan, melainkan bentuk perencanaan agar kenyamanan itu bisa dinikmati dengan cara yang lebih berkelanjutan. Banyak orang menghabiskan seluruh energi dan waktu hanya untuk mengejar kenyamanan sesaat, namun harus membayarnya mahal di masa depan, dalam bentuk utang, kelelahan mental, atau bahkan hubungan yang rusak karena tekanan finansial. Sebaliknya, orang-orang yang menjalani hidup dengan prinsip frugal, justru cenderung lebih damai dan harmonis. Karena mereka membangun kenyamanan dengan cara yang masuk akal. Mereka tidak membakar masa depan hanya untuk tampil mewah hari ini. Mereka memahami bahwa hidup tidak harus penuh kemewahan untuk bisa bahagia. Dan jika kamu bertanya, apakah frugal living bisa dijalani di zaman seperti sekarang? Jawabannya adalah bisa, justru sangat relevan. Di era digital ini,
Kita memiliki lebih banyak akses pada informasi, aplikasi pengatur keuangan, diskusi komunitas, dan banyak sekali pilihan hemat yang sebelumnya tidak tersedia. Kita bisa berbelanja secara cermat, memanfaatkan promosi yang benar-benar memberi nilai, menggunakan transportasi bersama, atau memanfaatkan fasilitas publik yang semakin meningkat kualitasnya. Kemajuan teknologi bukan hanya membuka peluang konsumsi, tapi juga memberi alat untuk menjadi lebih bijak. Namun semua itu hanya bisa dimanfaatkan jika kita punya niat yang kuat dan pemahaman yang benar. Karena godaan zaman sekarang juga jauh lebih besar. Iklan semakin personal, media sosial semakin manipulatif, dan tekanan sosial semakin halus namun kuat. Dalam kondisi seperti ini, frugal living bukan hanya pilihan, tapi bisa menjadi bentuk pertahanan. Ia adalah semacam benteng batin yang menjaga kita dari jebakan konsumerisme yang terus merayap masuk ke pikiran kita. Seseorang yang hidup frugal akan cenderung lebih stabil dalam situasi krisis. Ketika pandemi datang, atau ketika kehilangan pekerjaan, mereka punya tabungan. Mereka tidak panik karena sudah terbiasa hidup di bawah kapasitas penghasilan mereka. Mereka bisa bertahan lebih lama, berpikir lebih jernih, dan bangkit lebih cepat. Ini bukan teori, tapi fakta yang terbukti di seluruh dunia. Gaya hidup frugal menciptakan daya tahan ekonomi pribadi yang sangat kuat. Dan yang lebih menarik, frugal living bukan hanya memberi dampak pada kehidupan pribadi, tapi juga pada skala yang lebih besar. Ketika semakin banyak orang hidup secara frugal, dampaknya akan terasa pada lingkungan. Konsumsi berkurang, limbah menurun, dan keberlanjutan lebih terjaga. Bayangkan jika jutaan orang mulai mengurangi pembelian barang yang tak perlu, mulai memilih produk yang tahan lama, dan lebih sering memperbaiki daripada mengganti. Dunia akan menjadi lebih seimbang. Dengan kata lain, frugal living juga merupakan bentuk kontribusi terhadap dunia. Kita tidak hanya menghemat untuk diri sendiri, tapi juga mengurangi beban bumi. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial yang sering luput dari perhatian. Menjadi kaya tidak harus mengorbankan planet. Justru seharusnya, orang kaya adalah mereka yang paling sadar akan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masa depan bersama. Dan mari kita kembali ke titik awal. Mengapa kamu harus mempertimbangkan gaya hidup frugal hari ini juga? Karena tidak ada momen yang lebih tepat dari sekarang. Setiap detik kamu menunda, berarti satu keputusan finansial yang berpotensi salah. Setiap hari kamu mengabaikan kebocoran kecil dalam pengeluaran, kamu membiarkan potensi kekayaanmu bocor tanpa sadar. Setiap minggu kamu hidup tanpa perencanaan, kamu kehilangan kesempatan membangun masa depan yang lebih stabil. Mulailah dari langkah sederhana. Buat catatan pengeluaran. Tinjau ulang langganan yang tidak perlu. Masak lebih sering. Gunakan transportasi umum sesekali. Kurangi belanja berdasarkan emosi. Dan yang paling penting, tanyakan pada dirimu sendiri setiap kali ingin membeli sesuatu, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini memberi nilai jangka panjang? Apakah ada alternatif yang lebih bijak? Frugal living bukan soal membatasi hidup, tapi tentang mengarahkan hidup ke jalur yang lebih terstruktur dan bermakna. Ini bukan tentang melarang diri sendiri, tapi memberi diri kesempatan untuk memilih yang terbaik. Dan ketika kamu sudah terbiasa, kamu akan merasa bahwa hidup menjadi jauh lebih ringan, lebih terkendali, lebih damai. Bayangkan 5 tahun dari sekarang, kamu tidak punya utang konsumtif. Kamu punya dana darurat. Kamu sudah mulai berinvestasi. Kamu punya waktu luang untuk keluarga, untuk mengejar hobi, atau bahkan membangun bisnis kecil yang kamu impikan. Semua itu bisa dimulai dari keputusan hari ini, dari gaya hidup yang kamu pilih sekarang. Dan jika kamu bertanya apakah frugal living bisa membawamu pada kekayaan sejati, maka jawabannya bukan hanya bisa, tapi sangat bisa. Karena kekayaan bukan hanya soal angka, tapi soal kualitas keputusan. Dan setiap keputusanmu hari ini adalah batu bata yang menyusun masa depanmu sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan segala hal dalam hidup, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memilih hidup. Dan frugal living adalah salah satu pilihan paling cerdas yang bisa kamu ambil. Pilihan yang membentuk disiplin, membangun karakter, dan mengantarmu menuju kemerdekaan finansial yang tidak dibatasi oleh status sosial, tren, atau tekanan lingkungan. Karena pada akhirnya, kaya bukan tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang cukup, dan tahu bahwa kamu cukup.
Dan disitulah letak kekayaan sejati. Satu hal yang seringkali luput dari perhatian banyak orang adalah bahwa kekayaan yang dibangun dengan gaya hidup frugal bukan hanya soal nominal, tapi juga soal ketenangan. Dan ketenangan, bagi banyak orang, jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Apa gunanya penghasilan besar jika setiap hari dihabiskan dengan kecemasan soal tagihan? Apa gunanya barang mewah jika setiap akhir bulan harus pinjam uang hanya untuk bertahan? Frugal living hadir sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Bukan hanya sebagai strategi finansial, tapi sebagai pilihan hidup yang memberi kamu ruang untuk bernapas, untuk merasa tenang, dan untuk menjalani hidup dengan lebih utuh. Jika kamu pernah merasa kelelahan dengan dunia yang terus menuntut lebih, dan lebih, maka frugal living adalah bentuk perlawanan yang paling elegan. Bukan dengan marah, bukan dengan protes, tapi dengan pilihan sadar untuk tidak ikut arus. Untuk tetap tenang ketika orang lain sibuk mengejar validasi. Untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang ketika yang lain sibuk memoles citra sesaat. Ini bukan tentang menolak kemajuan, tapi tentang tidak kehilangan arah. Dan yang menarik, frugal living bukan hanya memberi manfaat finansial atau emosional, tapi juga meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kamu tahu bahwa kamu tidak bergantung pada gengsi, tidak tergantung pada barang, dan tidak terbebani oleh utang, kamu akan berjalan lebih tegak. Kamu akan berbicara lebih percaya diri. Kamu akan berpikir lebih jernih. Dan yang terpenting, kamu akan lebih jujur terhadap dirimu sendiri. Tidak perlu pencitraan. Tidak perlu pembenaran. Karena kamu tahu bahwa hidupmu dibangun dengan pondasi yang kokoh, bukan topeng yang rapuh. Di tengah masyarakat yang penuh dengan kebisingan visual dan tekanan sosial, memilih hidup frugal bisa terasa sepi. Kamu mungkin akan dianggap aneh. Mungkin ada yang bilang kamu terlalu pelit, terlalu perhitungan, atau bahkan ketinggalan zaman. Tapi ingatlah, jalan menuju kebebasan jarang dilalui banyak orang. Justru karena sedikit orang yang berani menjalaninya, maka hasilnya sangat berbeda. Dan mereka yang berani hidup dengan cara yang berbeda, akan merasakan hasil hidup yang luar biasa. Frugal living bukan hidup seadanya, tapi hidup sepenuhnya. Hidup dengan nilai, hidup dengan arah, hidup dengan visi yang lebih besar dari sekadar memuaskan keinginan hari ini. Karena orang yang tidak bisa menunda kesenangan, akan sulit membangun masa depan. Dan sebaliknya, orang yang bisa menunda sesaat untuk sesuatu yang lebih besar, akan mendapatkan hasil yang jauh lebih manis di kemudian hari. Jadi, mulai sekarang, ubah cara pandangmu terhadap uang. Uang bukanlah sesuatu yang hanya untuk dihabiskan. Ia adalah alat. Dan seperti alat lainnya, uang hanya berguna jika digunakan dengan bijak. Jangan hanya bekerja keras untuk mendapatkan uang, tapi juga cerdas dalam menyimpan, mengatur, dan menumbuhkannya. Dan semua itu dimulai dari pola hidup, pola pikir, dan kebiasaan harian yang kecil, tapi konsisten. Frugal living bukan tentang kekurangan. Ini tentang kelimpahan. Kelimpahan waktu karena kamu tidak harus kerja berlebihan. Kelimpahan kebebasan karena kamu tidak terjebak utang. Kelimpahan pilihan karena kamu punya cadangan dana. Dan kelimpahan makna karena kamu tahu kemana hidupmu diarahkan. Kamu hidup bukan untuk memuaskan dunia, tapi untuk membangun dunia kecilmu sendiri. Dunia yang stabil, damai, dan punya nilai. Hidup frugal berarti kamu tidak hanya membelanjakan uang dengan cerdas, tapi juga membelanjakan hidupmu dengan bijak. Setiap detik, setiap energi, setiap perhatian, semuanya kamu arahkan pada hal-hal yang membawa nilai jangka panjang. Kamu tidak lagi mengejar semuanya. Kamu memilih dengan sadar. Dan dari kesadaran itulah muncul kekuatan luar biasa yang akan membedakan kamu dari orang kebanyakan. Maka, jika hari ini kamu merasa hidupmu belum stabil, keuanganmu masih berantakan, atau masa depan terasa buram, jangan panik. Mulailah dengan satu langkah kecil. Kurangi satu pengeluaran yang tidak perlu. Lacak satu kebiasaan belanja yang boros. Bangun satu kebiasaan baru yang produktif. Dan ulangi setiap hari. Karena dalam frugal living, perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Dan bila kamu bertanya, seberapa jauh gaya hidup frugal bisa membawamu? Maka jawabannya adalah, sejauh impianmu sendiri. Karena begitu kamu tidak lagi dikuasai oleh uang, kamu bebas bermimpi.
Dan begitu kamu tidak lagi diperbudak gaya hidup, kamu bebas bergerak. Dan saat kamu bebas, kamu akan mengerti bahwa frugal living bukan akhir dari kesenangan, tapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga setelah video ini, kamu tidak hanya tahu tentang frugal living, tapi juga punya alasan kuat untuk menjalankannya. Bukan demi gengsi, bukan demi paksaan, tapi demi masa depan yang lebih kokoh dan lebih kamu kuasai sepenuhnya. Karena kamu tidak diciptakan untuk sekadar bertahan dari gaji ke gaji. Kamu diciptakan untuk hidup dengan arah, dengan visi, dan dengan kebebasan yang kamu bangun sendiri, secara sadar, secara bertahap, dan secara penuh makna. Dan itu semua bisa dimulai hari ini, dengan hidup frugal.